kita semua sama-sama belajar gimana caranya. Kalau inner beauty itu penting, tapi appearance kita juga penting ternyata. Kamu kerjanya apa sih Kak? Kamu kayak gak ada kerjaan deh, atau kamu maaf simpenan siapa? Kehidupan itu kayak roda yang berputar kan dok. Mungkin suatu saat ada orang yang di atas, tiba-tiba di bawah gitu. Jadi ya setiap orang membutuhkan satu sama lain. Mungkin kata anak zaman sekarang, mental illness itu memang beneran ada. Dari sepatah dua kata netizen yang menyakiti hati itu bisa mempengaruhi psikis kita. Halo, welcome to Glow Skin Podcast. Saya Dr. Nanang Masrani. Di sini kita akan berbagi cerita yang menginspirasi tentang kehidupan, kesehatan, dan juga tentunya kecantikan. Pada episode yang spesial ini tentang perempuan hebat, kita kedatangan tamu spesial Dinda Yudita. Hai dok, hai semuanya. Apa kabar Dinda? Baik, dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir ya. Ya, sama-sama. Jadi Dinda Yudita adalah generasi milenial dengan segudang prestasi, pernah menjadi first runner-up Putri Indonesia Bengkulu 2022, sekarang menjalani karir sebagai seorang wanita karir dan juga MC. Oke, kita akan banyak berbicara, berbagi kisah yang menginspirasi tentunya. Oke Dinda, sekarang sibuk apa aja? Sekarang sibuk sebagai pegawai kantoran. Wow, iya, dan juga di sisi lain sebagai MC, terus juga as an influencer, Instagram dan TikTok aku lagi jalan. Iya, keren. Iya, itu sih dok. Jadi passion, hobi, dan juga karir jalan beriringan ya? Iya, betul. Oke Dinda, kamu sempat kerja di Filipina ya? Betul. Di KBRI kalau gak salah? Iya. Ya, cerita dong ke kita bagaimana bisa sampai ke sana ya? Oke, jadi ceritanya lumayan panjang, jadi cerpen sedikit ya. Jadi awalnya itu dok, aku kuliah jurusan hukum. Oh ya? Iya, di Palembang, dan aku ambil jurusan hukum internasional. Keren. Gitu. Which means aku harus magang, kalau enggak di Kementerian Luar Negeri, ya di Indonesian Embassy. Jadi aku dan beberapa teman aku, kita sempat apply di beberapa embassy, Hong Kong, Thailand, Philippines, dan masih banyak lainnya. Tapi yang kita cepat dapat responnya itu dari Indonesian Embassy di Philippines. Gitu. Akhirnya kita berlima berangkat, kita magang, dan kita balik lagi ke Indo setelah 2-3 bulan magang, terus nyelesain skripsi, dan ternyata selama magang itu perform kita dilihat. Gitu, terpilihlah aku dan teman aku berdua. Kita akhirnya dipanggil lagi, kalau setelah lulus kita berangkat lagi ke sana. Jadi pas banget di 2019 itu bulan Mei, lulus kuliah, wisuda, Juninya langsung berangkat ke Philippines buat kerja. Wow, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Gitu, di sana aku juga dapat kesempatan yang luar biasa banget sih dok, dan pengalamannya yang keren banget lah. Tak terlupakan. Gitu, tak terlupakan. Apa saja yang dikerjakan? Ini kerjakan itu banyak banget gitu. Jadi aku ditempatkan di atas perdagangan, di mana berarti aku ngurusin kontrak internasional. Oh ya? Iya, terus juga aku sebagai sekretaris di sana atau local staff di Indonesian Embassy itu di sana ngurusin nyari-nyari klien, pengusaha, batubara, dan masih banyak lagi lainnya. Karena kita punya annual event setiap tahunnya itu di Indo, yang dimana kita harus mencari lumayan banyak pengusaha dari Philippines yang bisa kita bawa ke sana gitu. Jadi nyiapin pitch deck, terus nyiapin dokumen-dokumen semuanya gitu. Dan presentnya juga dari kita. Apa gitu. suka dukanya? Suka dukanya sebenarnya lebih banyak sukanya sih. Oh ya? Karena aku tipikal orang yang suka banget mengeksplor hal-hal baru, mempelajari budaya baru. Jadi begitu aku mau present ke klien, yang mana berarti mereka orang Philippines, aku belajar dulu sama teman aku yang orang Philippines gitu. Jadi kebetulan di embassy itu gak semuanya orang Indo yang kerja di situ, tapi ada beberapa orang Philippines juga gitu. Jadi sebelum aku mau present, aku latihan dulu sama teman aku orang Philippines ini, dan belajar kayak culture mereka gimana cara mereka buat nge-pitch company supaya goal gitu. Itu sebenarnya challenging. Menantang ya? Menantang, tapi aku suka. Suka banget hal-hal yang menantang. Dukanya apa ya? Lebih ke homesick kali ya dok. Karena kangen banget sama orang tua. Dari kecil sampai kuliah belum pernah jauh dari rumah gitu. Jadi waktu lulus kuliah jauh sama orang tua, sering banget homesick gitu sih. Nah kemudian harus balik lagi ke Indonesia. Betul, balik ke Indo. Kemudian juga
mengikuti pageant Putri Indonesia. Kenapa? Karena waktu zaman kuliah, itu aku sempat mengikuti 2 pageant, namanya Duta Bahasa. Aku kepilih sebagai terbaik 2 Duta Bahasa tingkat regional Sumatera. Dan aku juga sempat ikut Bujang Gadis Palembang di 2018 dan terpilih sebagai wakil 1 Gadis Palembang. Mulai dari sana aku melihat proses aku dan teman-teman aku untuk mencapai yang namanya 3B itu ya. Beauty, Brain, Behavior. Kita semua sama-sama belajar gimana caranya. Kalau inner beauty itu penting, tapi appearance kita juga penting ternyata. Gitu. Di sana aku mulai tertarik buat ikut pageant. Akhirnya aku mencoba untuk level up lah. Aku cobalah ikut Putri Indonesia, yang dimana aku juga belajar banyak banget, kayak sekitar 6 bulan belajar. Lama sebelum ikut audisi itu. Dan alhamdulillah didukung sama orang tua. Mama aku bantuin cari tim, papa aku bantuin dari sisi finance-nya gitu. Dan terbentuklah tim aku, kita bolak-balik ke Jakarta, latihan catwalk, photoshoot, terus public speaking dan masih banyak lainnya. Wah, gitu, emang tertarik. Iya, dan itu membuahkan hasil ya. Iya, alhamdulillah membuahkan hasil. Kemudian kamu juga berkecimpung dalam dunia MC. Iya. Kenapa bisa sampai ke sana? Ini unik juga. Jadi aku zaman SMA aku sering banget ikut lomba speech, storytelling. Emang suka anaknya capcus ngobrol-ngobrol sama orang di depan publik gitu. Jadi waktu SMA aku ikut beberapa ekskul. Satu ekskul namanya itu ya kelas presenter gitu. Dari SMA itu aku ikut kelas presenter sampai akhirnya si guru presenter aku ini mungkin melihat ya, sepertinya anak ini pengen banget nih jadi MC. Oke, aku kasih job deh, beberapa job kayak perpisahan sekolah, terus mungkin memimpin rapat dan masih banyak lainnya. Dan hal-hal kecil itu aku implementasikan lagi di waktu kuliah ini gitu. Jadi waktu kuliah itu sebenarnya aku udah mulai kerja juga dok. Jadi jadi TV host waktu aku di Palembang waktu itu. Jadi kayak lumayan banget kuliah sambil kerja, jalan semua. Kita sampai sekarang masih jalan juga as a freelance kali ya buat MC itu sendiri. Wow. Bagaimana cara mengatur waktunya? Ngatur waktunya aku ini agak sedikit unik ya. Jadi aku pakai Google Sheets buat atur waktu gitu. Karena emang dari zaman SMA itu waktu aku udah mulai padat banget dok. Jadi aku buatlah sebuah sheets. Aku buat misalnya di bulan November, tanggal sekian, jam sekian, itu ada kegiatan apa, berarti udah harus prepare outfitnya, make upnya, dan lain-lainnya, topik yang mau dibawain apa. Misalnya kita mau bawain MC di acara perpisahan gitu, kita juga udah harus belajar, udah harus pahamin materinya, ya setidaknya hamin 3 hari sebelum itulah gitu. Emang diatur benar jadwalnya. Nah, begitu banyaknya profesi yang kamu jalani, apa sih yang membuat kamu sebegitu terpacu untuk terus menjalani profesi sampai sekarang ini? Terpacunya itu mungkin karena emang aku anaknya gak bisa diem sih dok. Kalau diem setengah jam, aku mikir apa yang aku bisa kerjain lagi ya? Atau aku buat konten aja di TikTok atau buat upload di feed Instagram yang buat mendukung kalau ada ya Dinda Ayudhita itu exist. Gitu sih dok, lebih kayak anaknya emang gak bisa diem aja dan harus selalu ada kegiatan setiap harinya. Bahkan di weekend pun gak bisa diem, istirahat boleh tapi bentar aja, tapi kita lanjut lagi sama kerjaan yang kira-kira apa ya yang bisa dikerjain. Apa yang bikin kamu gak berhenti berkarya? Sebenarnya gak bisa berhenti berkarya. Sebenarnya yang menginspirasi itu mama aku sih dok. Ini alasan yang benar-benar klise banget tapi emang benar. Kenapa mama? Mama aku itu emang wanita karir yang ngurusin 3 anaknya sendiri tanpa ada babysitter. Wow. Gitu. Iya. Dan mamaku tuh emang orang kerjanya lebih dari 1. Emang hobi kerja juga. Iya, multitasking, ngurusin anak, kerja juga lebih dari 1 dan ya kayak amazed banget sama mama. Semua tetap berjalan dengan baik ya. Nah, pernah gak ada yang julid sama Dinda? Julid pasti pernah dok. Seperti apa? Yang paling parah? Yang paling parah mungkin orang julid dari ada yang nge-DM aku. Karena orang taunya kita lewat story Instagram yang fun-fun aja. Mereka gak tahu dukanya kita apa. Karena gak perlu lah di post dok. Betul. Gak perlu banget di post. Jadi ada suatu
ketika di beberapa hari itu aku ngerasa kayak fun banget di story aku, mereka gak tahu udah kayak gimana. Dan ada yang chat, kamu kerjanya apa sih kak? Kamu kayak gak ada kerjaan deh, atau kamu maaf simpenan siapa? Serem banget gitu kan. Serem banget ya. Iya, kayak kamu duitnya gak habis-habis ya, kayak main terus jalan terus tapi gak kerja gitu. Waduh, gitu. Tersinggung gak? Parah dong. Terus apa yang kamu lakukan? Aku gak respon sih dok, lebih kayak aku langsung delete aja message-nya. Terus kalau misalnya si account itu udah ganggu banget, aku mungkin harus take action untuk block dia gitu. Karena terkadang mungkin kata anak zaman sekarang, mental illness itu memang beneran ada. Dari sepatah dua kata netizen yang menyakiti hati itu bisa mempengaruhi psikis kita. Betul. Gitu. Wow, so netizen hati-hati ya kalau komen tentang kehidupan orang. Seperti yang kita ketahui tadi ya, dengan perjuangan dari Dinda yang luar biasa, dengan banyak yang telah dia lalui, profesinya juga. Jadi tidak heran kalau dia bisa mencapai titik yang sekarang. Sebesar apa sih passion dari Dinda dalam dunia pekerjaan? Besar banget. Sebenarnya aku tuh punya mimpi yang sangat besar dok. Apa yang belum tercapai? Sebenarnya juga alasan yang klasik sih. Sebenarnya aku pengen banget kuliah lagi dok. Pengen kuliah S2 lagi. Masih kurang ilmunya? Kayaknya masih kurang. Apa yang mau diambil lagi? Misalnya mau diambil lagi jurusan kuliahnya ya dok. Iya. Aku pengen ambil di bisnis sih. Kenapa bisnis? Tadi kan hukum internasional. Kenapa gak fokus aja jadi duta besar atau diplomat? Iya sebenarnya emang pengen fokusnya di bisnis gitu. Emang unik banget tidak kenapa dari anak hukum terus akhirnya ke bisnis. Sebenarnya masuk hukum, fakultas hukum itu lebih kayak kepleset. Karena sebenarnya aku mau ambil komunikasi tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk aja di fakultas hukum. Lulus. Hukum internasional pula ya. Hukum internasional lulus terus ternyata makin kesini kok kayak aku udah mulai terpikirkan framework aku pengen punya bisnis ini. Ini gitu. Aku pengen fokusnya di bisnis. Kenapa nggak terjun aja langsung? Apa harus lewat kuliah dulu? Sebenarnya enggak sih dok. Sebenarnya lebih pengen mengasah soft skills aja buat S2 itu. Jadi lebih ke bisnis, master business administration mungkin. Betul, sebenarnya pengen banget. Jadi pastinya setelah itu akan membuat bisnis besar. Hopefully, doain ya. Amin. Apa ketakutan terbesar dari Dinda? Ketakutan terbesar aku, mungkin ketakutan terbesar kita semua kali ya. Takut gagal. Ya walaupun aku pernah gagal atau bahkan sering gagal berkali-kali gitu. Cuman untuk bangunnya lagi itu agak sulit dan butuh motivasi yang besar banget. Ayo Dinda kamu bangun, kamu sudah gagal, kamu bangun lagi yuk. Gitu. Itu agak sulit banget. Kenapa? Gitu. Karena ngerasa kayak demotivated kali ya dok. Kayak gak termotivasi lagi gitu. Karena ketika kita merasa gagal langsung kayak yang nyerang diri sendiri tuh ya diri sendiri gitu. Jadi ketika aku gagal aku langsung ngerasa aku kurang ya gitu. Aku mungkin bodoh ya gitu. Ternyata enggak gitu. Mungkin belum rezekinya aja. Betul. Gitu. Malah sebenarnya kita bisa coba lagi kalau kita misalnya emang mau. Gitu. Dan bagaimana cara memberikan semangat seperti itu pada diri sendiri? Aku ngasih semangatnya sih. Sebenarnya aku butuh orang pesan lain, moral dari orang luar gitu. Mungkin lebih ke mama papa aku sih yang emang selalu ada di samping aku. Walaupun sekarang emang jauh ya, lagi jauh sama orang tua, tapi telepon setiap hari itu nggak berhenti. Teknologi udah sangat maju ya, bisa video call, ya kan, bisa face to face walaupun nggak ketemu langsung ya. Iya, alhamdulillah. Jadi tetap orang tua adalah sosok yang memberikan motivasi terbesar. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bicara tentang kecantikan. Nah, Dinda sebagai salah seorang first runner up Putri Indonesia Bengkulu di tahun 2022 tentunya sangat concern dong sama kecantikan. Seberapa besar sih yang kamu lakukan untuk merawat kecantikan? Wah, itu besar banget sih. Karena sebagai MC yang dilihat adalah penampilan. Salah satunya kamu juga berposisi sebagai MC ya? Iya. Salah satunya ada penampilan, emang jadi perawatan, skincare itu jadi makanan sehari-hari aku. Kebutuhan utama aku. Walaupun emang sebenarnya teman-teman bilang emang merogoh kocek, terus beauty is pain, emang benar gitu. Tapi hasilnya juga akan sangat manis begitu kita rutin untuk skincarean dan juga treatment. Gitu sih dok. Ya, kalau saya bilang investasi terbesar adalah pada diri kita sendiri ya, Dinda ya. Betul. Iya, betul. Oke. Nah, tapi dok aku mau tanya juga sih dok. Aku rutin banget nih buat
treatment Exilis buat meniruskan pipi aku yang lumayan cabi ini. Dan kira-kira ada treatment lain gak sih dok selain Exilis yang mempengaruhi buat supaya lebih V-shape atau gimana gitu? Yang memberikan hasil supaya lebih V-shape ya? Iya. Jadi perawatan untuk membuat wajah V-shape, salah satunya memang Exilis atau kita bilang Hollywood face sculpting. Jadi ini treatment yang tanpa injeksi, tanpa jarum, bisa dikerjakan langsung tanpa persiapan, dan hasilnya juga natural, gradually, kemudian pelan-pelan kelihatan lebih tirus. Tapi sebenarnya ada option lain yang bisa dilakukan dengan injeksi, misalkan injeksi kita sebut botulinum toxin pada area rahang, yaitu otot, supaya ototnya itu tampak lebih slim, jadi lebih tirus. Kemudian selain itu kita bisa berikan kontur juga pada tulang pipi misalkan, kemudian jawline atau chin, supaya kontur rahangnya kelihatan lebih V-shape. Atau kita kombinasikan dengan benang atau thread lift. Jadi semua kita lakukan untuk hasil yang terbaik, tapi sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Oh gitu, tergantung kebutuhan masing-masing. Iya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, nah aku kan sekarang umurnya udah di 25 tahun dok. Berarti sebentar lagi 5 tahun lagi umur aku udah 30 nih. Nah kira-kira perawatan yang cocok buat di umur 30-an itu apa sih dok? Dinda, jadi tanpa kita sadari sebenarnya setelah usia 25 tahun kita tuh sudah mulai mengalami proses penuaan. Iya betul. Jadi kalau dari science ya, evidence based, proses penuaan itu kita bagi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase usia 25 sampai 35. Disebut fase subklinis, di mana kita belum merasakan ada efek dampak dari penuaan tersebut. Kemudian fase berikutnya 35 sampai 45, yaitu fase transisi. Udah mulai merasakan nih wajahnya kendur, kulitnya udah mulai berubah, gak seperti usia 25 seperti yang Dinda rasakan sekarang ya, kenceng-kencengnya gitu ya wajahnya ya, glowing-glowingnya. Itu berkurang di usia 35. Setelah 45 makin kendur lagi. Jadi semua itu harus dipersiapkan. Jadi mulai dari usia 25 udah harus dirawat. Jadi gak perlu menunggu usia 30-an gitu. Perawatan apa saja tentu saya sesuai kebutuhan. Yang paling gampang itu adalah mempertahankan. Dinda kan punya kulit yang bagus nih. Pertahankan. Jadi jangan menunggu ntar deh kalau udah tua baru dirawat. Itu salah banget. Jadi perawatan yang terbaik adalah perawatan sedini mungkin. Mulai dari muda. Jadi kita bilang glow sejak muda. Gitu. Iya. Itu penting banget. Ya. Oh oke. Berarti emang harus mulailah perawatan sejak dini ya dok ya? Sejak dini. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan, kita rawat tanpa menunggu tua. Karena lebih mudah merawat yang sudah ada ketimbang harus mengembalikan. Ya, gitu. Udah kendur, udah longsor wajahnya. Kita butuh banyak treatment, banyak kombinasi treatment untuk mendapatkan hasil seperti usia 25 tahun. Seperti gitu. Kan pengen tetap cantik dan awet muda dong. Iya pastinya dok. Jadi mulai dari sekarang ya. Oke siap, mulai dari sekarang. Oke, Dinda, bicara tentang perempuan hebat. Menurut kamu sosok perempuan hebat itu seperti apa sih? Perempuan hebat itu mereka yang berhasil menginfluence orang sekitarnya. Gak harus orang banyak, cukup di keluarganya atau di orang-orang terdekat aja. Gitu, itu adalah perempuan hebat. Hebatnya seperti apa? Mungkin si perempuan hebat ini memiliki, mungkin perempuan hebat ini perempuan yang tangguh, yang emang dia tadi udah kita bahas, perempuan yang multitasking, tapi juga ngurus keluarganya juga oke banget, karirnya juga oke banget. Itu bisa jadi perempuan hebat yang emang bisa menginfluence orang-orang sekitarnya. Gitu sih dok. Simple ya. Jadi menginspirasi orang sekitar, bermanfaat bagi orang lain, itu adalah sosok perempuan hebat. Betul. Menurut Dinda. Siapa perempuan hebat dalam hidup Dinda? Tadi sebenarnya udah aku spill sih. Mama aku. Mama ya. Iya. Ya, Mama memang klise ya. Karena tadi juga bukan cuma Dinda nih. Pastinya semua sahabat Glow Skin mengidolakan Mama. Kenapa Mama? Karena Mama emang bener-bener panutan aku dari zaman aku SD. Gitu. Jadi kebetulan waktu aku kecil, sebenarnya umur kakak sama abang aku, kita 3 saudara, itu beda 3 tahun. Gitu. Yang dimana waktu aku masuk SMP, kakak aku masuk SMA, abangku masuk kuliah. Dan langsung bingung lah, orang tua aku tuh kayak, wah langsung pengeluarannya banyak gitu. Sebenarnya sisi lain, papa juga ikut membantu lah. Membantu banget gitu. Tapi yang emang selalu ada di samping aku, Mama. Karena papaku sambil kerja. Iya, betul. Gitu. Mama aku tuh bener-bener yang
nemenin anaknya, nungguin anaknya sekolah, rajin bawain bekal, 3 anaknya dibawain bekal, terus sampai pulang sekolah ditanyain, tadi belajar apa dek? Gitu. Terus ada yang bingung gak? Sini mama ajarin. Gitu. Dan ketika aku udah tidur, mamaku lanjut kerja. Luar biasa. Gak ada waktu istirahatnya sih kalau aku lihat. Gitu. Apa pesan mama untuk Dinda? Pesan yang mama selalu diingat. Pesan mama sih tetap begitu kita sudah merasa sudah di pencapaian itu, kita sudah sampai di titik itu, jangan tinggi hati, tetap rendah hati, tetap berbagi, tetap mengasihi sama orang-orang sekitar, jangan pelit ilmu, karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan orang itu. No one knows, kehidupan itu kayak roda yang berputar kan dok. Mungkin suatu saat ada orang yang di atas, tiba-tiba di bawah. Gitu, jadi ya setiap orang membutuhkan satu sama lain. Gitu sih dok. Yang di bawah nanti akan di atas juga. Pasti. Sesuai dengan usaha. Dan tentunya itu butuh perjuangan ya. Betul. Apa impian terbesar Dinda? Impian terbesar aku simple, bisa menginspirasi orang-orang sekitar. Yang tadi aku katakan perempuan hebat itu seperti apa. Pengen banget bisa menginspirasi orang-orang sekitar, berbagi ilmu yang sudah aku dapatkan selama 25 tahun hidup itu di dunia ini, pengen berbagi ilmu ke emang orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Sebenarnya untuk sekarang sih aku emang lagi bagi-bagi ilmu ini dok, karena teman-teman aku mostly itu, bukan mostly ya, kayak ada beberapa teman aku itu mereka yang job seeker, belum dapat kerjaan gitu. Dan aku pun juga sempat kursus untuk cara buat CV, terus gimana interview yang baik dan benar sama user dan lain-lain, itu aku bagikan secara free sama teman-teman aku melalui social media, LinkedIn buat cari kerja. Dan teman-teman aku alhamdulillah terbantu. Mereka ada beberapa yang udah mulai dapat pekerjaan. Wow. Gitu ya dok. Dan seperti sekarang juga kan Dinda hadir di podcast Glow Skin juga untuk menginspirasi banyak orang, khususnya para perempuan-perempuan luar sana. Nah dok, aku kan tipikal orang yang pakai make up. Bahkan sekarang aku pakai make up yang lumayan full nih. Gitu. Dokter kira-kira punya tips gak sih gimana caranya supaya muka aku gak kusam kalau make upan tiap hari? Oke, jadi kalau make up kan sesuai kebutuhan memang diperlukan ya. Dinda, seperti sekarang kan kita lagi shoot untuk podcast Glow Skin, atau mungkin nanti pas lah kerja butuh makeup, itu juga nggak masalah. Yang paling penting adalah pembersihan Dinda. Jadi pembersihan wajah setelah kita menggunakan makeup itu adalah hal yang paling fundamental. Jadi jangan biarkan wajah kita itu tertutup makeup berjam-jam tanpa kita bersihkan. Jadi ada yang disebut dengan stres oksidatif. Jadi kalau kita tutup terus, akibatnya dia jadi stres, muncul masalah-masalah. Masalahnya apa aja? Biasanya jerawat, malah makin kusam. Tapi kalau misalnya dibersihkan secara teratur tuh nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting tadi ya, digunakan sesuai kebutuhan. Dan gunakan makeup itu sesuai dengan tipe kulit kita. Hindari makeup yang over ya, terus kemudian menutup terlalu padat itu ya. Jadi sesuai dengan kondisi kulit kita. Dan tadi kembali lagi, kalau misalkan memang kita di bawah sinar matahari, tetap gunakan produk yang melindungi dari sinar matahari. Seperti sekarang kita kan juga lagi syuting nih ya, ada banyak lampu, itu juga salah satu faktor yang membuat kulit juga kusam. Karena ada blue light tadi ya, itu mempengaruhi juga. Jadi tetap pelindungan terhadap sinar matahari, sinar UV itu penting banget. Jadi supaya kulitnya tidak kusam. Oh gitu. Jadi pemilihan jenis makeup yang sesuai dengan kondisi kulit, kemudian cari yang memprotek juga, dan lakukan pembersihan apabila memang sudah selesai gitu. Dan jangan sampai tidur menggunakan makeup. Oh iya. Ya gitu, karena ada penelitian menunjukkan kalau kita tidak membersihkan makeup saat tidur, maka wajah kita akan menua lebih cepat. Oh gitu. Jadi membuat proses penuaan lebih cepat. Jadi gunakanlah makeup sesuai dengan kebutuhan. Jadi bijak menggunakan makeup tersebut. Oke, pembersihan juga penting banget ya dok ya? Penting banget. Ya, jadi pembersihan, perlindungan itu penting banget. Siap. Oke Dinda, apa pesan kamu untuk para perempuan-perempuan di luar sana, khususnya para sahabat Glow Skin yang sedang menonton Glow Skin Podcast? Buat perempuan hebat di luar sana dan yang lagi nonton podcast ini, selalu ingat dengan quotes, I am better than I was yesterday. Gitu. You are valuable. You're having power, know your worth, then be you. Wah, keren.
Banyak sekali yang kita bisa ambil ya dari pengalaman hidup Dinda, seorang gadis muda generasi milenial di usia 25 tahun, penuh dengan prestasi dan tentunya menginspirasi kita semua. Kiranya episode Glowskin Podcast Perempuan Hebat kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dengan Glowskin Podcast berikutnya. Salam Glowskin. Glowskin.